Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang apa itu roofing room dan berapakah besar ukuran roofing room yang idealnya, seperti itu ya. Ini banyak sekali kasus di lapangan ya yang kita temui menggunakan roofing room yang sangat kecil ya, yang tidak memenuhi standar dan RBW-nya banyak mengalami kegagalan ya, gagal menginapkan karena kecilnya roofing room itu, ruang putar ya. Baik yang roofing room yang berbentuk rumah monyet itu maupun yang roofing room yang tidak pakai rumah monyet gitu dia. Jadi begini sahabat Uleter, ruang putar itu pada seburung walet itu sangat penting. Kenapa? Karena ruang putar itulah tempatnya burung walet untuk bermanuver ya, berputar dulu sebelum terjun ke bawah atau memasuki sebuah ruangan. Jadi perilaku burung walet itu sebelum dia terjun ke bawah ruangan nginap itu harus berputar dulu. Itu perilaku alaminya, berputar dulu, mempelajari apakah kira-kira di bawah ini aman atau gimana. Nah, kalau dia merasa aman, maka dia akan mencoba untuk turun dan menelusuri semua ruangan yang ada di dalam. Bahkan sering ditanyakan seberapa besar sih ukuran yang idealnya ya. Jadi ukuran roofing room atau ruang putar pada seburung walet itu sahabat Uleter, semakin besar semakin bagus ya. Ya paling standar lah mungkin 3x3 ya, karena menyesuaikan besarnya gedung juga, mungkin tidak terlalu besar ya, boleh 3x3. Nah, kenapa? Karena dengan besarnya roofing room itu tentu burung walet itu mendapatkan kesan nyaman ya untuk bermanuver, untuk memilih ruangan pada lantai berikutnya yang di bawah, lantai 2 sampai ke lantai 1. Kalau misalnya gedung itu 3 lantai. Ya, tidak ada burung walet itu masuk di LMB langsung terjun ke bawah, enggak mungkin. Itu harus bermanuver dulu, makanya RBW yang memiliki roofing room yang kecil itu sangat susah ya. Dia mengarah ke LMB, begitu melihat ruangannya kecil kembali lagi. Jadi seolah-olah mantul-mantul. Nah, itu salah satu faktor kenapa burung walet itu tidak mau masuk ke dalam roofing room itu, karena kecil. Ya kita tidak bisa membandingkan dengan zaman dulu. 1,5 meter kali 1,5 meter itu masih bisa masuk. Kenapa? Memang zamannya. Artinya burung walet yang mencari rumah walet. Walaupun bagaimana jeleknya rumah walet itu, konstruksinya tidak memadai, tetap aja dia masuk. Yang penting dikasih suara. Tapi kalau zaman sekarang ini tidak bisa seperti itu lagi ya. Nah, persaingan semakin ketat, berbagai macam rumah walet yang kita temui di lapangan itu berbagai macam ukuran, ada yang ukuran jumbo, medium, dan yang standar itu yang paling kecil. Nah, jadi kita harus berkompetisi ya, bagaimana menciptakan suasana dalam gedung itu supaya disukai burung walet. Ya tentu dengan besarnya roofing room itu merupakan salah satu penunjang. Jangan memperkecil roofing room itu, ruang putar itu, karena menginginkan penempatan sirip yang banyak. Itu salah. Bagaimana burung walet mau masuk ke ruangan nginap itu kalau aksesnya diperkecil? Jadi harus berimbang. Saya kasih contoh misalnya ya, karena ini memang saya lakukan. Pada RBW 4x8, itu roofing roomnya ya 4 meter juga. Ruang nginapnya 4 meter, artinya saya bagi 2 saja. Sama besarnya ruang putar dengan ruang nginap. Dan alhasil ya lumayan, sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun ya, sudah ratusan sarang yang ada. Nah, seperti itu. Itu adalah pembuktian bahwa ketika roofing room besar, walaupun RBW itu kecil, tapi pasti bisa berhasil ya. Sebesar apapun gedung itu, kalau roofing roomnya itu kecil, saya kira susah untuk berkembang ya. Karena kesan pertama burung walet ketika menemukan seburung walet itu ada pada roofing room, ya bagian luar itu, ya belum sampai ke bawah. Jadi kesan pertamanya itu ada di bagian roofing room. Ketika di situ merasa nyaman, bermanuver, begitu juga temperatur yang ada di situ, kelembaban cukup bagus, ya pasti dia akan tertarik untuk turun. Makanya dibawa poin itu, dibawa roofing room itu menurut saya wajib ya dipasang kolam di bawah.
di situ. Tapi kalau di dalam gedung, saya kira tidak wajib ya. Nah, cukup menggunakan baskom juga sudah cukup bagus. Poinnya adalah ketika teman-teman yang sekarang ini baru berencana untuk membuat sebuah gedung walet, mau invest dalam dunia walet, yang perlu diperhatikan adalah tata ruang, konstruksi bangunan itu. Jadi harus betul-betul dikerjakan secara profesional ya. Ya kalau kita misalnya pemula tentu saja kurang banyak tahu tentang bangunan kan. Ya kita bisa mempercayakan kepada orang-orang yang sudah terjun di dunia walet, yang sudah sukses gitu. Jadi kita tidak kerja dua kali. Kita percayakan dia bagaimana denanya, skate daripada bangunan itu. Ya tukang kan tinggal mengikut aja. Ya jangan sudah terjadi baru kita lakukan perubahan ya, renovasi. Sebenarnya dalam gedung walet itu tidak perlu ada renovasi ya. Memang dikonsep dari awal. Ini ada yang punya prinsip, oke lah kalau gagal tahun ini begini kita akan rubah. Artinya memang konsepnya ini konsep gagal. Nah seperti itu. Usahakan ketika mengaktifkan sebuah walet itu, aktifnya cuma satu kali dan tidak ada perubahan lagi. Ya. Jadi harus banyak mempelajari bagaimana tata ruang yang diinginkan burung walet itu, temperatur yang diinginkan, suara yang diinginkan, seperti itu. Itu harus betul-betul kita pahami baru kita membangun sebuah burung walet. Jadi besarnya roofing room menentukan keberhasilan sebuah burung walet. Ya bukan berarti di roofing room aja. Tentu banyak penunjang-penunjang lainnya. Kebetulan kita berfokus kepada roofing room saja ini. Artinya dengan besarnya roofing room itu merupakan penunjang keberhasilan sebuah burung walet. Oke, cukup sekian video ini. Semoga video ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.